bau khotbahmu sudah sangat busuk. Karena itu lahir dari rutinitas dan keletihan. Engkau tidak sedang memberikan cinta dan pengharapan. Kau cuma memberikan sampah kepada anak-anakku. Saudara, dan dia nangis. Waktu dia nangis dia bilang, Tuhan, aku butuh. Tiba-tiba ada malaikat datang gede. Ternyata ada malaikat yang iseng, saudara. Saudara, dan malaikat ini bawa ember, saudara, dan dia siram. Pendeta ini bilang, itu isinya air ice cold. Sampai menggigil dia. Dan bedanya, saya tahu ini karena saya pernah merasakan. Kalau air dunia itu cuma di luar, saudara. Kalau air surga itu mungkin sistemnya sistem nano lebih lagi. Saudara, itu masuk sampai ke paling dalam. Itu kerasa banget, saudara. Saudara, dan dia terima itu. Dia tanya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. siapkah saudara untuk menjadi bintang? Amin. Saudara akan berhadapan dengan segala macam orang. Dan saudara akan menerangi mereka. Saudara akan melihat siapa mereka. Saya berharap guru-guru semuanya. Hari itu saya diundang. Ini satu lagi cerita tentang bintang. Pekerjaan bintang menerangi, membongkar. Saudara, saya diundang ke satu rumah, ya, orang kaya sekali. Dan keluarga ini sukses. Anaknya ini juara terus. Hampir ikut Putri Indonesia Junior lah, begitulah kurang lebih. Dan orang tuanya ini bilang, anak saya pelayanan, pintar dan sebagainya. Saudara, dan begitu saya ketemu anaknya, saya jabat tangan. Tuhan langsung bilang, terlibat narkoba, terlibat perempuan anaknya. Dan sudah tidak perawan, dia bahkan sudah pernah menggugurkan. Saudara, sekali lagi kita jadi bintang bukan berarti kita bongkar itu di depan orang tuanya. Terus saya bilang begini sama orang tuanya, boleh enggak saya ambil waktu untuk mendoakan anakmu buat masa depannya, buat jodohnya. Oh, dia belum punya pacar. Justru itu saya bilang, padahal sudah menggugurkan. Saudara, saudara, zaman sekarang ini orang tua kalau tidak punya cahaya bintang, saudara bisa ditipu anakmu dengan sangat ajaib. Saudara, jangankan orang anak-anak yang besar. Saudara ya, ini cucu saya yang perempuan yang cantik itu. Saudara, kalau dia mecahin barang misalnya atau numpain bank gitu ya, dia langsung minggir. Terus nanti dia panggil saya. Terus dia akan ngomong begini, Elion, kenapa bikin berantakan? Saudara, dia bisa sandiwara. Untung omanya tuh tahu banget taktiknya. Ada Elionnya di situ, Elionnya mah bengong aja begitu ya. Loh, dia enggak bilang Elion yang mecahin loh. Dia cuma bilang begini, Elion, kenapa bikin berantakan? Dia cuma ngomong gitu. Dan kalau saya bilang begini, itu kan Cici yang lakuin. Terus dia bilang ini, Cici kan gak bohong. Cuma bilang Elion kenapa bikin berantakan. Tapi karena saya dulu kecil seperti itu, jadi saya gak kaget, saudara. Dan papanya juga seperti itu. Saudara, papanya itu gak begitu tapi begini. Bayangin terlambat ya. Terlambat karena dia malas bangun. Ditanya sama gurunya, Joshua kenapa terlambat? Tadi di jalan, ada tabrakan, kepalanya potong, macet total. Itu papahnya tuh, saudara ya. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan, ini hidup. Ya. Kalau saudara tidak cerdik,
tulus, saudara akan sangat mudah dimanipulasi karena saudara menghadapi segala macam jenis orang. Tapi sekali lagi kita punya kekuatan sebagai bintang. Hari itu saya peluk anak ini, terus saya ajak mojok ngobrol. Saya bilang, papa mamamu boleh ditipu, tapi Tuhan sayang kamu. Tuhan bilang ke ibu, kamu sudah pacaran, bahkan kamu pernah mengalami yang tidak enak sampai harus menggugurkan. Anak ini nangis dan bilang, jangan bilang papa, jangan bilang mama. Saya bilang, iya, tapi ayo bertobat. Saudara, singkat cerita, anak ini bertobat. Saudara, saya gak pernah bilang sama orang tuanya sampai hari ini. Tapi saya mau berkata, itu pekerjaan generasi bintang. Amin. Guru-guru, selamatkan anak-anakmu dengan soroti hidup mereka. Gembala, soroti, tolong, selamatkan. Supaya engkau bisa membawa semua. Walaupun kadang-kadang kita disalah artikan. Saudara, setiap kali saya tuh melihat usaha akan gagal, saya udah bilang, ini pasti gagal. Saudara, setiap kali saya lihat orang itu gak bisa kerja, saya bilang gini, kamu tuh gak bisa kerja. Please dengerin saya. Saudara, sejujurnya ya 50% marah. 50% memaki saya. Bahkan berkata saya mengutuki. Bahkan berkata saya jahat. Tapi saya mau berkata sampai hari ini, saya lihat satu demi satu yang saya bilang ini gak nyampe standar. Ini gak benar. Kamu gak bisa kerja. Mereka yang tidak mau mendengar. Saya berdoa, tahun depan buka telingamu besar-besar. Alkitab berkata, peperangan berhasil karena banyak penasehat. Jadi bersyukurlah kalau dihajar. Bersyukurlah kalau dibongkar. Bersyukurlah kalau ada orang berkata, masakanmu ini gak enak. Jangan berkata dia benci saya. Mari kita perbaiki kualitas. Amin. Karena itulah generasi bintang. Kita lihat selanjutnya. Mereka berkata kepadanya di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis musuh. Saya mau berkata, semakin saudara naik, maukah saudara semakin kecil di hadapan Tuhan? Ayatnya berkata, siapa yang menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan, dia akan diangkat naik dan menjadi besar. Saudara gampang menjadi kecil kalau memang saudara kecil. Ngerti maksud saudara? Maksud saya, kalau saudara ini nggak ada apa-apanya, saudara memang baru masuk, saudara kan punya yang namanya rendah hati. Tapi ketika saudara, Tuhan mulai naik dan naik dan naik. Ketika saudara udah menjadi sangat besar, untuk menjadi tetap kecil, untuk menjadi orang yang tetap mendengar, itu seringkali tidak mudah. Tidak mudah, saudara.
Terlalu banyak susah untuk ditegur. Terlalu banyak susah untuk berubah. Terlalu banyak merasa tahu. Saya bersyukur saya punya orang-orang di sekitar saya ya, yang berani saudara untuk bicara dengan terus terang. Dan orang-orang inilah saudara yang menurut saya cintai dan saya hargai. Ya. Saya menyintai semua dan saya tahu banyak orang yang sangat menyintai saya dengan cara memuji, menyediakan makanan. Tapi ada orang-orang yang berani ngomong. Salah satunya, mungkin gak banyak sih saudara, tapi salah satunya itu Ibu Ruth Apung, kalau saudara tahu. Saudara, hari itu saya udah saya pokoknya capek dan saya mulai ngomong terus saudara. Saya mulai ngeluh terus. Saya mulai komentar lah buat semuanya. Terus di mobil dia bilang begini sama saya, Bu, saya mau minta ampun dulu. Dia bilang, boleh enggak saya menyatakan kebenaran. Tapi ampuni saya. Tapi karena saya menyintai ibu, saya harus menyatakan kebenaran. Terus saya bilang, boleh saya ampuni 10 menit. Saya bilang begitu. Saya kalau sama dia itu enaknya kami itu benar-benar bisa jujur, nggak pakai nggak pakai make up lah. Ya. Saudara kami bisa benar-benar jujur. Saya bilang begini, 10 menit. Setelah 10 menit jangan kurang ajar lagi. Saya bilang, nggak boleh ngomong macam-macam. Dia bilang, siap. Terus dia bilang begini, bagaimana kami Mahanaim bisa menjadi baik kalau ibu setiap saat mengutuki kami dengan kata-katamu. Setiap saat ibu berkata, Mahanaim ini gak bisa dididik, Mahanaim gak berubah, Mahanaim ini malas. Dia berkata, bagaimana kami bisa berubah kalau kata-katamu, dia bilang, selalu mengutuki kami. Terus dia bilang, please lah Bu, sebrengsek apapun kami, sejelek apapun kami, dia bilang ciptakan kami dengan kata-katamu. Ciptakan bahwa kami ini ajaib, kami bisa kerja, kami bertanggung jawab, kami bertumbuh. Ciptakan kami dan berhenti mengutuki kami. Saudara, saya langsung diam, saya bilang, itu kebenaran. Itu kebenaran. Dan dia senyum dan dia cium tangan saya. Yang ini rada kurang ajar sih. Tapi karena masih 10 menit dan saya konsekuen. Dia bilang, berhenti jadi nenek nyinyir katanya. Saya lirik dia dan, lu kalau dikasih kesempatan kurang ajar banget ya. Dia bilang, nanti cepet tua katanya ya. Setelah itu saya bilang, udahlah 10 menit habis, saya bilang. Terus dia cium saya dan cium tangan saya dan dia berkata begini, hormatku bagimu, pemimpinku, tuanku. Saya ketawa aja, saya bilang, sudah ngomongin setelah menghormati. Terus dia ketawa-ketawa, tapi itu kami, itu hubungan kami. Dan saya tahu, ketika dia mencium tangan saya dan berkata, hormatku bagimu, itu bukan slogan. Itu keluar dari hatinya. Tapi itu juga keluar dari hatinya untuk berkata, please berhentilah jadi nenek nyinyir. Dan jadilah panglima sesungguhnya. Saya berharap saudara masih menjadi orang yang bisa mendengar. Karena ribuan orang tidak bisa mendengar lagi ketika saudara di atas. Saudara mungkin udah tidak bisa lagi untuk terima kritik. Bahkan saya temui orang-orang yang maaf kata ya belum naik-naik banget.
kalau saya kritik, wah penjelasannya segini. Dan saudara mesti hati-hati ya. Karena kami semua pemimpin di sekuler maupun dimanapun. Kalau saudara kami kasih kalimat atau pendidikan segini, saudara balas segini, kami akan berkata gini, oke. Dan sehabis itu nama saudara dicoret. Artinya apa? Tidak bisa menerima teguran. Selesai. Dan itu semua saudara. Semua baik itu di perusahaan, di pelayanan, di hadapan Tuhan. Karena itu setiap kali Tuhan ngomong ke saya. Saudara ketika Tuhan bilang gini, pelacur. Saya enggak satu kata pun menjawab. Saya selalu bilang gini, Tuhan ampuni saya. Bahkan saya belum mengerti kepelacuran saya. Tolong jelasin. Tapi saya enggak pernah berani satu kata pun beralasan. Ketika Tuhan bilang ke saya pencuri. Saya langsung bilang, Tuhan bukakan semua yang saya curi. Ketika Tuhan berkata, sombong. Ketika Tuhan berkata, pemalas. Tuhan itu kalau sama saya tuh guyonnya kadang-kadang nyesek saudara. Saudara saya kan renovasi rumah ya. Saya itu pengen punya batap. Terus kemudian ya ini karena saya dulu tinggal di luar negeri. Kalau pemandangan di luar negeri kalau rumah-rumah mewah ya. Itu batapnya selalu pemandangan keluar atau televisi. Karena mereka akan berendam sembari nonton TV saudara. Yaitu orang luar negeri. Kalau rumah-rumah mewah. Jadi saya itu pengen saudara. Saya bilang gini. Wah usia saya segini. Saya ini menganggap saya sudah kerja keras. Saya menganggap saudara ya. Saudara jadi saya minta di kamar saya yang baru ada batap yang bisa mengarah ke TV dan saya bisa nonton. Saudara tiba-tiba karena konstruksi dan keadaan kamar mandi saya tidak bisa saudara masuk batap. Saudara ya, nah kemudian pada waktu itu yang lebih, jadi akhirnya kan sudah ada 2 batap, saya udah beli 2 batap. Saudara akhirnya batapnya harus ditaruh di kamar mandi satunya yaitu kamar mandi siapa? Mbak Susan. Saudara tahu ya Mbak Susan orang yang ajaib itu. Saudara yang di Papua. Dan ketika saya ini kan biasalah mulut ibu itu jelek. Saya ngomel begini sama Tuhan. Tuhan masa yang ada batapnya kamar bekas pembantuku. Bukan kamarku yang benar aja. Aku bilang. Saudara tahu Tuhan ngomongnya apa? Karena dia pembantumu, bekas pembantumu yang sekarang jadi jenderal besar di Papua. Jauh lebih kerja keras dari elu. Dia yang layak pakai batap, elu enggak. Tuhan ngomong begitu ke saya. Tuhan bilang kamu itu belum kerja keras. Apaan sih lu kerja keras? Orang lebih banyak nonton TV kata Tuhan. Saudara dan saya bilang terus enggak layak di batap kata Tuhan. Kerja dulu. Dan saya suka aduh Tuhan. Terus Tuhan dengan senyum bilang masa kamu enggak sadar sih? Saya sindir. Bahwa kamar mandimu ndak ada batapnya, kamar Mbak Susan ada batapnya. Masa lu ndak sadar gua sindir? Oh iya baru sadar Tuhan. Tuhan dengan saya seperti itu. Bisakah kita sadar? Bahwa seringkali yang kita pikir kita sudah kerja keras ternyata belum. Saya masih banyak waktu luang kok. Saudara saya ini dulu waktu muda ya. Saya ini kalau khotbah saat hari Minggu saya ngambil pelayanan 5 kali saudara. Saudara habis ini lari ke gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini saudara. Kenapa? Saya kalau enggak ngomong 7 jam itu enggak puas saudara. Kalau saudara nanya, Bu sekarang bisa enggak? Bisa. Saya masih bisa. Tenaga saya, kekuatan saya enggak berkurang kok. Tapi apa? Males. Jadi kerjaan cuma apa? Khotbah 1 kali pulang. Santai saudara. Main cucu. Dan Tuhan bilang tahun depan waktunya gaspol. Amin.
Saudara semua yang malas kayak saya dan merasa sudah kerja keras, ayo bertobat. Saudara yang oma-oma, yang kebanyakan main cucu kayak saya, bertobat sama-sama. Amin. Karena tahun depan waktunya gaspol. Tidak waktunya ya terus main cucu. Ibu Iren kalau tahun depan dapat cucu, jangan kayak saya kebanyakan main cucu. Tetap gaspol ya. Saudara, setiap kita, saya berdoa begitu saudara punya tempat ini, jangan tiba-tiba semua Hananel cinta istirahat. Gedung kita besar, semua sudah terbayar, beres. Gaspol, amin. Gedung ini diberi tidak untuk saudara berbangga, tapi untuk saudara melihat lawatan terbesar ada di tempat ini. Gaspol sampai seperti yang tadi dikatakan, sampai bahkan mereka yang cacat otomatis sembuh di tempat ini tanpa ada tangan yang menyentuh. Kita lihat terus saudara, sekali lagi selalu mendahului ya, membawa orang kepada kebenaran. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, saya mau berkata, saudara harus tahu apa yang akan terjadi. Saudara, tahun depan tanpa kepekaan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam usaha, saudara akan bermasalah. Tapi begitu Tuhan kasih tahu, kita harus menahannya. Begitu Tuhan kasih tahu, kita harus ambil alih. Kemarin saya ketemu dengan beberapa anak yang pulang dari pedalaman, dari provinsi, dan mereka bilang, Bu, sebenarnya Tuhan selalu kasih tahu. Tuhan bilang di situ akan ada gempa, tapi seringkali kami ini meremehkan. Dan benar, bam, gempa. Kadang-kadang saya lewat, Tuhan bilang begini, doa. Saya melewati, tiba-tiba kebakaran. Saya bilang ya, saya juga sama. Selalu Tuhan kasih tahu. Tapi seringkali kita tidak mendengar. Saya berdoa kita semua pakai kebintanganmu. Karena ayatnya bilang bintang mendahului mereka. Saudara, sebagai generasi bintang, engkau akan menjadi trendsetter. Sebagai generasi bintang, engkau akan membuka jalan. Sebagai generasi bintang, engkau akan tahu dalam ketepatan. Sebagai generasi bintang, engkau akan, saudara, menjadi petunjuk buat banyak orang. Ada begitu banyak orang, saudara, yang datang ke saya dan mereka bilang gini, Bu, saya ini mau buka usaha. Hari itu ada seorang datang bilang, saya mau buka usaha. Terus dia bilang, saya sudah punya tempat restorannya, tolong ibu datang doain. Begitu saya doain, dia bilang, Tuhan bilang apa? Saya tanya lagi, kamu mau buat usahanya apa? Dia bilang, saya mau buat steak. Tuhan bilang, enggak. Tidak akan berhasil di tempat ini kalau kalian buat steak. Terus dia tanya, terus buat apa, Bu? Tuhan bilang dengan sangat jelas, buat makanan buat orang-orang kantor. Tapi yang kreatif. Misalnya nasi panci, mereka bisa ambil sendiri, udek-udek sendiri. Ya, pokoknya sesuatu yang kreatif. Saudara, dan dia bilang, saya doakan lagi, Bu. Selesai, dia bilang, Bu, ibu pulang. 3 hari kemudian, 3 tempat dari dia buka rumah steak. Saudara, dan dalam waktu singkat tutup, tidak laku. Dia bilang, untung Tuhan itu selalu memberitahu. Sehingga cerita, dia buka rumah kayak dia pakai ide saya. Ya, dia buka rumah namanya nasi panci. Ya, dan macam aneka bumbu,
pancinya panas, saudara, dan kemudian bisa diaduk-aduk begitulah, saudara. Dan itu sangat ramai. Semua orang di situ makan bahkan sampai antre. Dan dia berkata, kalau kita dengarkan Tuhan, semuanya berbeda. Karena bintang harus tahu apa yang akan terjadi. Sebelum Indonesia mengumumkan batik sebagai baju wajib, saya sudah bilang sama anak-anak saya, bikin batik profetik. Dan kemudian 6 bulan kemudian Indonesia mengumumkan batik. Saya berdoa, saudara, 1 langkah lebih maju. 1 langkah lebih maju. Ya ini cuma cerita supaya saudara itu cepat tanggap dan tepat. Kemarin saya ngobrol sama Randy dan Nike, dan saya bilang gini, kalian itu kok hebat sih memberi. Jadi mereka itu sudah tidak dari Mahanaim, saudara. Mereka memberi saudara gaji buat anak-anak yang di Sanggar, membiayai saudara yang di provinsi. Ada mereka pegang 4 provinsi. Dan mereka menaruh orang di situ, saudara, dan ada lebih daripada 10 rumah singgah yang mereka biayai. Pengeluaran mereka setiap bulan 150 juta. Setiap bulan, saudara, dan selalu dapat. Sampai THR kemarin sudah dapat. Saudara, sedangkan mereka kan tidak kayak saudara ada kolekte. Ya. Jadi saya tuh bilang, kalian tuh hebat loh. Dapat duit dari mana sih? Ya. Kok bisa membiayai 150 juta setiap bulan? Terus dia senyum-senyum bilang gini, prinsipnya Bu, curi start. Saya bilang, curi start? Iyalah, saya kan tahu, saya kan pemegang data. Dia bilang, kayak ini Bu, dia bilang, saya tahu retret kan judulnya taktik. Saya sudah buat kaos. Dan saya sudah edarkan ke semua. Kaos taktik, kaos retret. Dan dia bilang, Ibu tahu enggak, kaos retret saya sudah laku 700 piece. Dan saya sudah untung 100 juta, kata dia. Padahal yang lain, Cik Catherine, Ibu Nita, Joshua yang pilih tema. Belum buat Bu, saya udah buat, katanya. Saudara, saya bilang, nakal juga ya kalian. Ya kalau udah begitu udah hidup Bu saya, katanya, saudara ya. Saudara, dia bilang, dia cuma kasih istilah itu, curi start. Curi start. Terus dia bilang, nanti di retret saya sudah curi start Bu. Saya umumkan ke semua provinsi yang ikut. Mau beli seragam enggak? Saya bikinin batik murah. Harga cuma 35.000. Dia bilang curi start. Dan Ibu tahu, saya sudah terima pesanan banyak banget. Terus saya ketawa aja. Tapi di tengah, bukan poinnya curi startnya ya saudara ya. Poinnya bintang itu apa saudara? Mendahului. Tapi banyak orang yang tidak pernah mendahului. Tertinggal. Secara iman tertinggal. Secara pengetahuan tertinggal. Secara kualitas tertinggal. Secara saudara kasih tertinggal. Saudara mau jadi generasi bintang, pastikan saudara di depan. Karena itu saya suka bilang sama anak-anak saya, kalahkan saya. Tapi percayalah, saya tidak akan mau kalah. Karena saya pastikan saya di depan. Saudara, ini generasi bintang. Jangan biarkan saudara engkau tertinggal. Kita lihat lagi terakhir saudara, karena masih cepat. Matius 2 ayat 11 terakhir. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu melihat anak itu dan sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Saudara, Tuhan bilang gini, tahun depan persembahkan emas. Apa itu emas? Semua kemampuanmu, semua keahlianmu, semua kelebihanmu. Saudara, kalau kelebihanmu mimpin pujian, persembahkan itu. Kalau kelebihanmu mengatur orang, persembahkan itu. Kalau saudara berkata, Bu, saya ini jago kerja, persembahkan itu.
Saya ini bisa merenovasi gedung. Persembahkan itu. Tuhan bilang persembahkan emas tahun depan. Tapi saudara juga harus mempersembahkan apa yang kedua, kemenyan. Tuhan bilang apapun tahun depan. Berikan yang manis dan sedap didengar. Kemenyan adalah reaksimu tahun depan. Ketika saudara dibawa ke bawah, ayo bersyukur. Ketika dibawa ke atas, ayo delongsor. Ketika saudara dikasih pekerjaan besar, ayo cheerful. Artinya bersuka cita, jangan gini. Kerjaan, capek. Saya ini ya saudara, saya ini apalagi Tuhan. Kalau lihat saya kasih orang kerjaan dan orang ini langsung bilang gini, saya langsung bilang loh, nggak usah, nggak jadi. Saya lupa, saya kasih ke orang lain. Karena tanpa semangat, tanpa cheerful, tanpa sukacita, semua yang kau berikan, maaf kata ya, pasti ampas. Kadang-kadang saya tahu Pak Fendi sibuk. Beliau seringkali nggak kerasa. Saya suka pancing, Fen pimpin ini gitu. Terus dari mukanya saya tahu, Bu saya lagi sibuk. Saya bilang, oh ya udah, oke. Saudara, setiap kali saya kasih kesempatan, sebenarnya Tuhan sedang berkata, aku rindu kemenyanmu. Aku rindu ada yang harum naik. Aku rindu ada sungguh-sungguh sebuah dupa penyembahan. Tapi beberapa orang menganggapnya itu beban. Dan percayalah, begitu itu beban, Tuhan akan geser ke orang lain. Alkitab berkata, joy of the Lord is my strength. Hari itu ada seorang hamba Tuhan. Saudara, dia bilang begini, Tuhan ampuni aku. Karena aku ini khotbah aja udah bosen. Dia pendeta besar. Gerejanya lebih dari 3.000. Tapi dia ngaku, aku khotbah bosen Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya, bau khotbahmu sudah sangat busuk. Karena itu lahir dari rutinitas dan keletihan. Engkau tidak sedang memberikan cinta dan pengharapan. Kau cuma memberikan sampah kepada anak-anakku. Saudara, dan dia nangis. Waktu dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku butuh. Tiba-tiba ada malaikat datang gede. Ternyata ada malaikat yang iseng, saudara. Saudara, dan malaikat ini bawa ember, saudara, dan dia siram. Pendeta ini bilang, itu isinya air ice cold. Sampai menggigil dia. Dan bedanya, saya tahu ini karena saya pernah merasakan. Kalau air dunia itu cuma di luar, saudara. Kalau air surga itu mungkin sistemnya sistem nano lebih lagi. Saudara, itu masuk sampai ke paling dalam. Itu kerasa banget, saudara. Saudara, dan dia terima itu. Dia tanya, malaikat, siapa namamu? Dia bilang, aku malaikat Joy. Saudara, dan malaikat itu cuma bilang, joy of the Lord is your strength. Pergi malaikatnya. Dia bilang dalam 5 menit. Saudara, dia lompat-lompat. Dia bilang enggak tahu bagaimana ada joy yang luar biasa. Dia keluar, saudara. Dia bilang begini, maaf ya, hari ini biarkan saya dari mimpin pujian sampai mimpin kolekte, sampai khotbah, sampai doain, biarkan saya lakukan. Saya mau bertobat. Saudara, dan dia pimpin pujian penyembahan, kebaktian yang biasanya 2 jam, hari itu 7 jam. Dan semua jemaat, wah saudara, tiba-tiba dilawat Tuhan. Dan dia bilang, sejak hari itu gereja saya, bam, dia bilang meledak. Dan saya berkata pada semua orang yang melayani, kamu capek silahkan cari Tuhan.
Tapi jangan kasih pelayananmu yang cuma sampah, ampas. Saya berdoa reaksi kita benar. Biar itu jadi apa? Kemenyan, dupa, cheerful, sukacita. Saudara, yang terakhir, mur. Mur adalah kemauan untuk dihajar, diproses. Saudara, dimurnikan lebih lagi. Bahkan disembuhkan dengan cara yang mungkin menyakiti. Saudara, saya pernah lihat satu pemandangan yang tidak pernah saya lupakan. Saudara, ayah saya hari itu kena sobek segini, saudara. Wah, gede, saudara. Sampai daging itu nganga. Ayah saya ini dokter, tapi ayah saya ngomong begini. Ini ya, kalau ke dokter dijahit pakai betadine, sebulan belum tentu sembuh. Ribet, saya nggak bisa kerja. Kan dia dokter gigi. Hari itu dia masih dokter gigi. Dia masih kerja banyak, saudara, pakai tangannya. Terus dia bilang begini, beliin Taiyuching. Kalau saudara tahu itu karena ayah saya bilang begini sama saya. Ayah saya itu cerita apa saja. Saudara, ini kunci ya. Saudara, di antara anak-anaknya, kenapa saya ini paling kaya? Karena saya ini anak yang selalu mendengarkan cerita. Saya selalu tanya alasan ayah saya. Misalnya, ayah saya pakai ini, saya tanya, kenapa Pak? Ayah saya ke bengkel yang jauh, saya tanya, kenapa Pak? Saudara, ayah saya pelayanan, ayah saya ngusir orang, saya selalu nanya, kenapa Pak? Ajari aku. Saya anak yang selalu tanya, karena saya tahu ayah saya tidak pernah buat tanpa alasan. Banyak orang cuma marah, banyak orang cuma kecewa, banyak orang cuma mengkritik pendeta. Dia memang begitu. Dia gak pernah tanya, kenapa? Dan saudara tidak akan pernah menjadi kaya. Tapi saya bersyukur, saya sangat kaya. Saya tahu alasan ibu saya tahu alasan tante saya tahu alasan ayah saya. Karena saya selalu anak yang kalau malam duduk dan berkata, Pak, tadi kenapa? Dan ayah saya kan cerita semuanya. Sampai cerita hatinya. Kadang-kadang dia harus bentak orang. Karena Tuhan berkata, dia kalau tidak kamu bentak, tidak pernah lepas dari kamu. Dia harus lepas dari kamu. Supaya dia menempel sama Tuhan. Saudara, dan hari itu ayah saya bilang, di ini lihat kamu baca. Itu saudara, ayah saya bilang ada murnya. Dan mur itu seperti api. Saudara, saya lihat sendiri saudara. Itu daging yang terbuka begini ya. Disiram saudara. Dan ayah saya sampai nahan sakit. Itu tidak sampai 5 menit loh saudara. Saudara, itu kering. Pendarahan berhenti. Saudara, kalau pernah lihat Taiyuching disiram, nanti di sini akan mengkilap semuanya. Saudara, itu murnya saudara. Itu akan mengkilap semuanya. Dan itu yang panas membakar. Saudara, langsung dalam waktu 10 menit saya udah kerja lagi. Walaupun bukan berarti nutup ya. Untuk nutup dan untuk benar-benar saudara balik ke normal butuh waktu. Tapi enggak ada sakit dan enggak ada infeksi. Dan enggak ada jahit-menjahit dan enggak ada netes-netes darah. Dalam waktu 10 menit langsung dia kerja dan dia praktek. Saudara apa? Mur. Tapi saudara mau tahu sakitnya. Itu lebih daripada dibakar. Saudara. Bolehkah Tuhan memotong, menyembuhkan engkau, mengoreksi, dan itulah mur. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, "Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, "Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku." Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, "Tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ." Maka engkau akan berkata dalam hatimu, "Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya?" Beginilah firman Tuhan Allah, "Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan,
Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air, dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit, dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar,
Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya pasal 52. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka paham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.